Silakan dibaca dulu Pak. Surah An-Nisa ayat waktu itu yang kita baca ayat 6 ya. Hah? Yang sekarang ya 60. Sekarang 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablika yuriduna an يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Baik, Alhamdulillah. Silakan langsung dibaca artinya.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. An-Nisa 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa 61. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. An-Nisa 62. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. An-Nisa 63. Mereka itu orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. 64. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. An-Nisa 65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Baik, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara raja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Senin pada salat subuh kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah kita yang ada di masjid saat sekarang ini, maupun pertanyaan yang dikirimkan lewat SMS. Sudah ada yang masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jodoh, umur, rezeki semua di tangan Allah. Yang saya ingin tanyakan, kalau ada orang yang bercerai, kemudian ada orang yang bilang bukan jodohnya, apa betul? Gimana? Iya, jadi ketika ruh ditiupkan kepada janin
saat dia berumur 120 hari. Di situ telah ditentukan beberapa hal tentang ajalnya, rezekinya, saqiyuhu wa sa'idu amaluhu, saqiyuhu wa sa'idu amalannya, apakah dia nanti akan menjadi bahagia atau dia akan menjadi orang yang sengsara. Sering kita bahas ini, idah merupakan sebuah misteri yang tidak ada satu orang pun yang diberitahukan secara eksplisit ya, terang, jelas dia. Kamu tanggal sekian meninggal, tanggal sekian, rezeki kamu sekian. Itu tidak diberitahukan secara langsung kepada orang yang bersangkutan, sehingga dia tidak mengetahui, supaya manusia nanti berusaha untuk beramal, berusaha untuk mencari rezeki, berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Kalau dia sudah mengetahui ya, maka orang-orang akan mengatakan, untuk apa saya beramal? Saya sudah ditentukan seperti ini kok. Untuk apa saya bekerja? Rezeki saya sudah ditentukan. Nah, inilah keliru kita memahami. Jadi ketentuan ini sekali lagi adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengetahuinya. Kita ini disuruh berusaha. Tapi ketika kita sudah menikah, kemudian dalam perjalanan hidup, kalau benar-benar dididik, kalau benar-benar jodoh yang dipilih adalah sesuai dengan ketentuan, maka insyaallah ta'ala dia akan menjadi pasangan kita terus ya. Yang benar di sini maksudnya adalah kriterianya telah disebutkan di dalam hadis. Jadi manusia itu, wanita itu dinikahi kebiasaannya karena 4 hal, karena lijamaliha karena kecantikannya, limaliha karena hartanya, walihasabiha karena keturunan dan kedudukannya, yang keempatlah lidiniha karena agamanya. Kata Rasulullah, "Fawfar bizati din dari ibadiat." Maka pilihlah yang agamanya baik, kamu akan selamat. Nah, kemudian di dalam perjalanan kita tidak hanya diam begitu saja. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki harus memiliki pengetahuan yang lebih, khususnya adalah di bidang keagamaan dan di bidang leadership kepemimpinan. Jadi di agama ini sehingga betul-betul bisa memberikan arahan-arahan kepada istri, memiliki sifat leadership, yaitu bagaimana dia memimpin, bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Kalau ini sudah dilakukan, kemudian dia betul-betul mengikuti aturan-aturan, kemudian toh juga masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terjadilah perceraian. Ya sampai di situ ya, jodohnya sampai di situ. Ya mungkin saja orang mengatakan ya itu mungkin bukan jodohnya. Apakah salah orang mengatakan seperti ya? Tidak salah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia asal memilih, kemudian juga dalam kehidupan ini juga tidak ada kecocokan dari awal, artinya dia tidak mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga yang sebagaimana diharapkan. Kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan ya rumah tangganya retak dan bercerai. Ya mungkin sampai di situlah jodohnya dia. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang ke Mekah yang ketiga kalinya, ya pertama kan ketika membawa si
Siti Hajar dengan Ismail ke Mekah. Kemudian datang yang kedua, yaitu pada saat Ismail sudah menginjak remaja. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Ternyata Nabi Ismail sudah menikah. Pada saat itu dia pesan kepada istrinya, yang ketika itu Nabi Ismail pun tidak berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nanti kalau datang suamimu, suruh merubah daun pintunya, suruh ganti daun pintunya. Kemudian datanglah Ismail. Isinya bilang, tadi ada orang tua datang, dia memiliki ciri-ciri seperti ini. Oh, itu orang tua saya. Apakah ada pesan yang disampaikan? Iya, pesannya satu, engkau disuruh merubah atau mengganti daun pintumu. Ya, artinya anaknya ini, mantunya ini suruh menceraikan, hanya diceraikanlah mantunya. Yang ketiga, yang keempat, Nabi Ibrahim datang lagi, enggak berjumpa juga dengan Nabi Ismail, dia hanya berjumpa dengan mantunya yang dulu sudah diceraikan, ini sekarang dengan mantunya yang baru. Tanya lagi. Berarti kalau suamimu datang, katakan, jangan diganti daun pintunya. Kemudian setelah itu datanglah Ismail. Tadi ada orang tua, cirinya seperti ini. Dia berpesan, hanya satu pesannya, katanya dia, jangan kamu ganti daun pintumu. Urusan daun pintu ya. Jadi kemudian ketika itu, oh itu orang tua saya. Ya akhirnya ya, yang kedua ini tetap menjadi istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kalau terjadi di tengah perjalanan hal-hal yang menyebabkan rumah tangga itu retak, ya sampai di situ, ya itulah jodohnya dia sampai di situ. Ya. Tapi tetap sebagai usaha manusia untuk mendidik, mengarahkan pasangan kita, istri-istri kita ke jalan yang benar. Jadi kita harus benar dulu. Ya. Jadi kalau kita ingin mengarahkan keluarga kita, maka kita harus jadi orang yang benar terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada rencana pembangunan musola. Hasil uangnya sebagian dari riba. Bolehkah sholat di tempat itu? Bangun musola pakai uang riba. Ya, sebelum terjadi, sebelum dibangun, ya hendaklah dimusyawarahkan bahwa ini adalah merupakan tempat ibadah, maka hendaklah betul-betul yang dipergunakan untuk membangun juga haruslah betul-betul halal. Karena orang yang membangun masjid, ya, sekalipun itu adalah sebesar sangkar burung, ya, ini artinya sangat pentingnya gitu ya. Bana lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Ya kalau itu dibangun dengan hasil yang riba, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada masjid yang seperti, bolehkah kita sholat di situ? Boleh nggak? Boleh gitu ya.
Kalau misalnya ada yang masih sudah dibangun, itu uangnya uang riba, boleh nggak sholat di situ? Apakah perlu dihancurkan dulu? Seperti Masjidil Aqsa, dulu kan bekas gereja gitu ya. Jadi kemudian dihilangkan apanya? Salib-salibnya dihilangkan, kemudian Umar bin Khattab pun sholat di situ. Demikian juga pada saat penaklukan Qadisiyah, benteng Qadisiyah itu dulu dipenuhi dengan patung-patung, maka yang dihilangkan patung-patungnya. Demikian juga dulu kan pembangunan Ka'bah, yang membangun siapa? Ya memang Nabi Ibrahim yang melihat itu kan hancur, banjir. Dibangunlah pada zaman jahiliyah lagi, pada saat Nabi SAW berumur 35 tahun. Pada saat itu terjadilah banjir bandang sehingga menyebabkan ini hancur, dibangun lagi. Yang membangun pada saat itu kan bukan orang-orang Islam, kan Nabi belum diutus menjadi rasul. Ini sebelum terjadi yang tadi adalah, maka sebaiknya uang yang dipergunakan untuk membangun adalah betul-betul uang yang halal, sehingga nanti bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sudah dibangun kemudian ketahuan ternyata ada uang-uang yang tidak halal, apakah boleh dipakai sholat? Boleh. Kalau tentang bolehnya, maka para ulama kita mengatakan boleh memakai sholat di masjid yang sekalipun dibangun masjid itu oleh orang-orang yang non muslim membangun masjid, kemudian kita berguna untuk sholat, boleh. Apakah boleh saya memberikan zakat simpanan emas kepada adik saya yang hidupnya pas-pasan? Boleh nggak? Ya boleh gitu ya, silakan. Jadi kalau sudah sampai nisabnya, zakat emas ini setiap tahunnya dikeluarkan 2,5%. Jadi boleh. Kalau dia termasuk orang yang 8 asnaf, 8 golongan itu ya. Gimana doa pagi dan petang? Doa pagi dan petang maksur ya. Maksur. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa pagi dan petang. Jadi pagi dibaca sebelum matahari terbit. Rasulullah SAW membaca doa pagi. Allahumma bi'afdulana wa bi'absayna wa bi'anaya wa bi'anamus wa ilaikan musyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Panjang. Jadi baca qul huwallah sekian, baca Al-Fatihah, baca Alhamdulillahirabbil alamin, baca ayat kursi, kemudian baca selawat. Ada banyak doa pagi dan petang. Ini ma'fur, riwayatnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca amin setelah Fatihah, alif di situ dibaca berapa harokat? Disebut bacaan apa? Amin. Amin tidak? Amin. Amin. Hanya berapa harokat? 2 harokat ya. Minnya ya mad arid li sukun ya. Kalau A-nya mad apa? Itu amin. Jadi amin, amin, amin. Boleh. Jadi aja jangan terlalu panjang. Ketika talak satu diucapkan sebelum masa iddah hubungan suami istri, apakah sudah dihitung satu kali talak ya? Ketika talak satu diucapkan sebelum masa iddah hubungan suami istri, apakah sudah terhitung talak satu? Jadi talak satu ini apabila saat mengucapkan itu dan
pada saat itu dia yang perempuan tidak boleh keluar dari rumah itu. Jadi pada saat salah satu ini adalah dia pisah ranjang gitu ya. Jadi ini dengan harapan mungkin nanti ada perbaikan ini. Ketika belum selesai masa iddahnya, kemudian dia kembali, maka tidak perlu lagi dengan akad yang baru. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka dia akan rujuk. Maka rujuk ini dengan akad yang baru, dengan akad yang baru. Kalau sudah selesai masa iddahnya, maka terhitung talak satu. Anak umur 5 bulan, anak umur 5 bulan mati, bisakah di padang mahsyar menolong orang tuanya yang ahli bid'ah? Jadi orang yang memiliki anak yang meninggal dunia masih kecil deh, nanti dikatakan akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan api neraka. Jadi orang tua yang bagaimana? Orang tua yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik yang di bawah mati, dan dia akan mengampuni dosa selain itu. Ya. Ini ahli bid'ah, maksudnya kadang-kadang kita dengan mudah sekali mencap ahli bid'ah. Jadi perlu dibedakan, orang yang melakukan kebid'ahan itu belum tentu dia ahli bid'ah. Perbuatannya mungkin bid'ah, tapi dia belum tentu ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini adalah sudah mengetahui dalil-dalilnya, sudah jelas dia ketahui, kemudian dia masih melaksanakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya itu. Sudah diberitahukan juga ini nggak boleh, dalilnya sudah jelas, tetap dilakukan. Itulah yang disebut dengan ahli bid'ah. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui dia melakukan, dia belum tentu ahli bid'ah. Ini perbuatannya bid'ah, sama dengan orang yang melakukan kesyirikan, belum tentu musyrik. Ini musyrik ini sudah betul-betul keluar dari Islam dan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalannya syirik, amalannya kufur, belum tentu orangnya kafir ya. Ini amalannya kufur. Sama dengan penyebutan orang-orang munafik. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, "Man qala li akhi munafik fa huwa munafik." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya munafik, dia yang munafik. Jadi jadi mencap orang itu munafik ini jangan sampai kita lakukan seperti itu. Mungkin kita mengatakan fihi haslatun minan nifaq, ada ciri-ciri kemunafikan pada orang itu. Tapi kalau kita sudah mencap dia itu munafik, ini nggak boleh. Nah yang ini ya apakah orang anaknya nanti bisa menjadi penghalang antara dia dengan neraka? Ya Allah masih akan melihat ya, sejauh mana perbuatan dosa yang dia lakukan. Apa kalau itu sampai kepada derajat kesyirikan, dia keluar dari Islam, kebid'ahan yang dilakukan adalah sudah keluar dari Islam, bahkan dia sudah jelas-jelas melakukan kesyirikan yang jali, yang nyata, maka masuk dalam firman Allah yang tadi, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Khalid bin Walid jadi panglima umur 17 tahun. Ketika jadi panglima tentara kafir umur berapa? Benarkah membaca? Ya, pada saat dia menjadi panglima kafir itu umurnya 17 tahun. Jadi masih sangat muda ketika memimpin pasukan. Jadi pasukan yang dibawa oleh orang-orang kafir pada saat itu sudah umurnya kurang lebih sekitar sekian tahun umurnya. Ya, kalau dalam Islam ya setelah itulah gitu. Benarkah membaca mad tabi'i lebih dari 2 harokat tidak berubah arti? Ya, mad tabi'i ini dibaca 2 harokat. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim.
Allah, kemudian Ar-Rahman, ya Allah Ar-Rahman, ini mat tabi'i, itu 2 harokat. Jadi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ini dari sisi tajwid keliru dia. Apakah dia tidak berubah hati? Tidak berubah hati, tetapi ini adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam Muqaddimah Syatibiyah, beliau mengatakan al-akhdhu bit-tajwidi khatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun bi annahu bihim ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Jadi membaca Al-Quran itu dengan bertajwid adalah khatmun lazimun, itu hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana asimun, siapa yang baca Quran dengan tidak bertajwid, dosa dia. Ini berdosa dia. Karena Rasulullah SAW talaki mempelajari Al-Quran kepada Jibril. Ada seseorang yang pernah membaca alif lam mim tidak dipanjangkan. Rasulullah mengatakan jangan dibaca seperti itu. Bacalah alif lam mim panjang. Tanazzalul malaikatu wa ruh, malaikah mad wajib muttasil, waladdallin mad lazim. Jadi harus betul-betul diperhatikan siapa yang baca Quran dengan tidak bertajwid, ya dia tidak bisa memberikan hak-hak huruf-hurufnya, harokatnya yang jelas, tanda mad bacaan panjang dan pendeknya, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahkah sholat seseorang yang membaca surahnya banyak berubah arti? Jadi sahkah ya? Ya kalau keliru-keliru terus ya sebaiknya ya yang dibaca yang dihafal saja gitu ya, supaya tidak keliru. Jadi kalau Fatihahnya benar, insya Allah sholatnya sah. Kalau surah-surahnya yang keliru-keliru ini, maka akan mengurangi nilai daripada sholat itu. Jadi ya sudah, yang dibaca dan yang dihafal saja. Jadi tidak memaksakan diri sehingga banyak yang salah. Jadi sehingga ini dikatakan sahkah sholat seorang yang membaca surah banyak yang berubah arti. Kalau memang berubah artinya ya nggak sah nanti sholatnya gitu ya. Shod dibaca sah, shod dibaca sin, tak dibaca shin, itu kan ini akan berubah arti. Jadi makharijul huruf ini harus betul diperhatikan sehingga kita betul-betul memberikan hak-hak huruf itu sesuai dengan sifat-sifat huruf itu. Misalnya ya ketika membaca, kalau tak di akhirnya berarti tabbat, ya kan ada ini. Kalau ro di akhirnya adalah qadr, ya. Kalau ha di akhirnya fath, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ha akhirnya itu fath, ya. Jadi tidak suaranya suara tak, ada suara tak. Idza ja'akumul fath, bukan tak ya, tapi ha ada suara ha. In tastaftihu faqad ja'akumul fath, ada suara ha di situ. Ini sisi tajwid keliru nanti kalau kita baca suara tak, ada desisnya di situ ya. Sebutkan sahabat yang pandai hisab tapi menggunakan ruqyah. Semua sahabat itu pandai hisab, luar biasa, para sahabat itu cerdas. Tetapi kalau urusan dalil tentang puasa, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi
wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum faqduru 30 min Sya'ban. Puasalah kamu kalau kamu melihat bulan, dan berbukalah kamu kalau kamu melihat bulan apabila bulan itu sudah ada tetapi gumma di sini ada dihalangi oleh awan-awan. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu. Para sahabat bukan berarti tidak pandai hisab, mereka luar biasa. Jangankan hisabnya, nasab saja mereka banyak yang menghafal nasabnya sampai sekian, itu mereka hafal. Tapi dalam hal ini mereka tunduk kepada dalil, itu ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak banyak membantah. Para sahabat itu tidak banyak membantah. Karena itu dikatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fi zamanina qalilu qurra'ina wa kathiru fuqaha'ina. Zaman kita sekarang ini itu sedikit qori'-qori'nya itu, para penghafal itu sedikit, para pembacanya yang betul-betul menghafal Quran itu sedikit. Akan tetapi kathiru fuqaha'ina, yang paham itu lebih banyak. Jadi yang mengamalkan itu lebih banyak. Wa sayati zamanun, nanti akan datang satu masa, kathiru qurra'ihim wa qalilu fuqaha'ihim. Banyak di antara mereka yang menghafal bahkan membaca banyak sekali, akan tetapi sedikit di antara mereka yang faqih, yang paham, sehingga banyak menyalahi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam agama ini. Ada yang mahal di dalam Islam ini, ada yang dalil-dalil yang qat'i, yang naqli, itu sudah kita hanya mengatakan samina wa ata'na. Ada juga dalil yang ijtihadi, yang memerlukan ijtihad. Kalau itu memang tidak ada dalilnya sama sekali, itu pun bukan masalah-masalah ketauhidan, ini masalah-masalah yang masalah kontemporer misalnya, itu ada mahalul ijtihad, itu pun memerlukan persyaratan-persyaratan yang nanti bisa dibaca. Persyaratan para mujtahid kurang lebih ada sekitar 13 sampai 17 persyaratan, nanti bisa dibaca dalam kitab usul fikih. Itu ada di situ. Demikian juga kalau ingin menjadi seorang mufassir. Jadi orang-orang kan ngawur, orang menafsirkan Al-Quran sekarang ini. Baca nanti bukunya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, punya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ada yang terbaru yang menggabungkan dari kitab-kitab yang lama, itu Manna Qattan, dan kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Di situ disebutkan nanti beberapa persyaratan ahli persyaratan mufassir. Demikian juga adab-adab para mufassir. Kalau yang suratul ijtihad tadi nanti bisa dibaca dalam kitab usul fikih. Di antaranya lah yang paling ringkas, yang kitab usul fikih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu ada di situ disebutkan. Baik, jadi para sahabat mereka pandai dalam masalah hisab, tapi bukan masalah yang seperti tadi. Sudah Rasulullah mengatakan, puasalah kalau kamu melihat bulan, berbukalah melihat bulan. Sudah sami'na wa ata'na. Mereka tidak pernah. Sekarang kita kan sudah pandai menghitung. Mereka tidak pernah mengatakan seperti itu. Saat sidang isbat, ada yang melihat bulan, ia berani bersaksi, ternyata pemerintah tidak menerima persaksiannya. Apakah ia berhari raya sendiri, ikut pemerintah atau ikut pemerintah? Kembali kepada tabiat, ya. Tabiat, ya mohon maaf nih, tabiat orang-orang sebagian kecil dari bangsa kita ini, masyarakat kita ini suka bohong. Ini yang pertama. Karena suka bohong ini orang sulit untuk menerima, ya. Mungkin saja pada saat itu dia betul-betul benar, ya. Tapi karena mungkin saking seringnya orang itu berbohong, kalau sudah sekali berbohong, maka selanjutnya orang tidak akan percaya lagi. Oleh karena jangan sampai kita dibohong. Jangan sampai kita dibohong. Mungkin ya pada saat itu dia benar, ya, yang melihat bulan ini mungkin tidak diterima oleh pemerintah karena mungkin wallahu taala alam. Apakah dia berhari raya sendiri ketika itu? Nah, hari raya ini bukan urusan pribadi. Hari raya ini urusan syiar Islam. Sehingga kalau berhari raya itu diharapkan supaya semuanya sama, ya. Nah, kalau sekiranya pada saat itu ternyata setelah sidang ditentukan ternyata tidak melihat ada bulan,
ternyata di beberapa jam kemudian itu ada informasi, itu ada yang melihat bulan, maka hendaklah di sini ya berani merubahnya. Oh, ternyata setelah mendapatkan informasi dikumpulkan, ternyata benar-benar bulan itu sudah terlihat. Maka dalam hal ini ulil amri, pemerintahnya berani merubah. Oh, besok ternyata hari raya ini sudah diumumkan kepada masyarakat. Tapi ini lagi-lagi bangsa Indonesia ini kan masyarakatnya sangat luas sekali. Jadi dari Sabang sampai Merauke sangat banyak lagi masyarakatnya. Jadi sehingga keputusan itu ya sudah diambil itu. Nah, orang yang tadi apakah dia ikut pemerintah atau hari raya dia sendiri? Kalau seandainya pada saat itu tidak ada yang hari raya, maka dia tetap mengikuti pemerintah, karena dia telah merupakan syiar Islam. Jadi demi untuk menjaga kebersamaan, maka dia kalau seandainya pada hari itu tidak ada yang berhari raya, maka dia ikut ikut yang pemerintah. Kalau seandainya ada, ya sudah dia ikut yang ada pada saat itu, tanpa mengurangi dan tanpa juga merasa ya, wah ini yang benar, ini yang benar. Ini kan kita kadang-kadang merasa benar. Ini kadang-kadang keliru, bangga. Wah, dia salah ternyata ini. Bukan urusan salah dan benar. Mari kita jaga persatuan kita, saling menghormati satu dengan yang lain, yang seharusnya ya satu negara itu satu hari raya, bukan 2 hari raya. Jadi, baik. Rasul yatim itu kan kedua orang tuanya tidak. Apakah ada dalilnya bila salah satu orang tuanya tiada disebut anak yatim? Iya, ada. Rasul pertama kan memang lahir dalam keadaan orang tuanya tidak ada, ya. Yatim. Kemudian orang yang ibunya meninggal tadi yatim piatu, ya. Jadi kalau salah satu ya memang di dalam kategori yatim di sinilah yang meninggal orang tuanya, yang bapaknya yang meninggal. Jadi yang bapaknya meninggal disebut dengan yatim. Tapi bagaimana kalau ibunya meninggal, bapaknya masih ada, apakah disebut yatim? Ya disebut yatim juga. Sebenarnya banyak kali, ini juga banyak. Hah? Apa ini? Bacakan nanti. Saya nanya. Ada sebuah rumah tangga punya anak punya anak 2. Ya. Suatu hari si istri marah dan mengusir sang suami. Ya. Bagaimana pernikahannya yang kedua? Hah? Oh, bagaimana pernikahannya? Ya, yang pertama tadi itu. Nah, ini pertanyaan yang pertama dia. Jadi isinya punya anak 2, kemudian dia marah-marah sama suami, yang ngusir suaminya. Kenapa? Ini kan dilihat, kenapa dia ngusir suaminya? Kalau tidak ada alasan sama sekali, maka mungkin karena kekesalan, mungkin karena barangkali gajinya mungkin kurang, ya, atau mungkin kita nggak tahu sebabnya apa, ya. Yang jelas ya perlu diperhatikan betul. Jadi kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah, mendidik istrinya. Jadi istri adalah kewajibannya adalah mentaati suaminya, ya. Jadi kita nggak tahu apa sebabnya, ini nggak jelas, ya. Yang jelas jangan sampai ya melakukan yang seperti ini, dia. Kalau seandainya sekalipun mungkin ada alasan-alasan yang betul-betul syar'i, itu harus betul disyurokkan, dimusyawarahkan. Jangan karena hawa nafsu kemudian melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika anaknya mau nikah, sang suami disuruh datang. Apakah sang suami datang apa tidak? Ya, sekalipun dia sudah bisanya diceraikan, yang namanya perwalian tetap anak itu adalah, yang perempuan walinya adalah orang tuanya yang menjadi bapak kandungnya, itu yang menjadi walinya. Kecuali kalau bapak kandungnya ini mungkin punya kelainan mungkin enggak, ya kelainan di sini mungkin ya gila gitu, ya, atau mungkin keadaannya sudah sangat-sangat parah, artinya kejahatan yang dilakukan sangat-sangat parah, luar biasa, atau mungkin tidak ketahuan di mana orang tuanya, maka yang menjadi walinya adalah siapa?
kakeknya gitu. Kalau kakeknya nggak ada, saudaranya gitu. Kalau saudaranya nggak ada, pamannya nggak ada, wali hakimnya nggak ada, bubar nggak jadi nikah. Hakim itu mesti ada kerja, mudanya mesti ada. Itulah urutan-urutan siapa yang menjadi wali. Ada pertanyaan? Di sini saya makmum masbuk saat tahiyat akhir. Imam sudah salam. Saya belum selesai baca tahiyat. Apakah saya lanjutkan sampai selesai atau langsung berdiri? Ya, baca tahiyatnya ya jangan panjang-panjang lah. Jadi ketika kita masbuk, kemudian kebetulan kita datang pada saat tahiyat akhir, gimana ini? Ya selesaikan baca tahiyatnya dulu, kemudian salam, kemudian kemudian langsung berdiri dia. Jadi, selesaikan tahiyatnya dulu, baru nanti berdiri. Apakah khutbah dari hari raya itu ada duduk di antara khutbah? Ini ada perbedaan di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan khutbah hari raya sama dengan khutbah Jumat. Sehingga sampai saat sekarang ini di Mekah dan di Madinah itu kalau khutbah Idnya itu 2 kali gitu. Jadi khutbah Idnya di Mekah dan di Madinah itu 2 kali. Jadi khutbah yang pertama kemudian khutbah yang kedua. Cuman ada juga pendapat bahwa khutbah hari raya itulah khutbahnya satu kali gitu. Memang ada perbedaan di antara para ulama kita. Perbedaan ini tidak akan pernah bisa terselesaikan. Jadi kalau seandainya ya dia khutbahnya pun 1 pun sah, dan kalau pun melakukan 2 pun tetap dihitung sah. Gimana isi khutbah Rasul saat menyambut pernikahan? Ya, kan ada sering disebut dengan khutbatul hajah. Wallahu ta'ala, apakah hajah di sini juga hajah pernikahan atau juga yang lain-lain? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Khutbah ini bebas-bebas saja gitu. Intinya lah bagaimana orang yang menikah itu diberikan nasihat. Dinasihati. Bagaimana kalau yang bahasa Arab? Ya kalau yang ngerti bahasa Arab itu pakai bahasa Arab. Kan ada yang kadang-kadang pakai bahasa Arab. Apakah itu harus dibaca? Yang kadang-kadang dibaca itu enggak, itu kan bahasa Arab. Ya kita ya orang Indonesia yang pakai bahasa Indonesia. Ya mukadimahnya terserah. Misalnya ketika dia membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia misalnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian setelah itu dia misalnya memberikan nasihat, silakan. Jadi khutbah itu isinya nasihat. Bagaimana dia menasihati orang yang akan menikah, paling tidak ada bekal perjalanan hidupnya gitu ya. Jadi tidak mesti dengan menggunakan menggunakan bahasa Arab. Ini pertanyaannya. Ya, berikutnya, Ustaz mengisi di SAM FM itu hari apa? Hari Rabu jam 5:30 Ulumul Quran Radio SAM FM. Kalau ini kan Suara Perak Jaya, kita juga ngisi di SAM FM hari Rabu jam 5:30 Ulumul Quran. Kitab yang digunakan sebagai panduan adalah kitab Al-Mabahis fi Ulumil Quran, ditulis oleh Dr. Mana Sofan. Ini kayaknya sudah mau jam 5:30 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ditawarin haji bayar 50 juta tahun depan langsung berangkat, tapi bukan haji yang plus. Sah apa tidak haji saya karena tidak pakai antri seperti orang-orang sampai 7 tahun lebih? Syukron. Ya kalau ada yang memberikan tawaran seperti itu ya, ini kan antri kan aturan dari itu. Kalau seandainya memang ada tahun depan berangkat, kita berangkat saja, bismillah ya. Ditawarin misalnya, bayarnya 50 juta ya. Bayarnya 50 juta. Ini bayaran ini. Kalau yang murni sekarang berapa bayarnya? 30 ya? Berapa? Ya? Bukan yang biasa? 30 ya. Untuk mendapatkan kursi 25.
nanti untuk melunasinya sampai 30. Jadi, nah ini ada tawaran ini. Saya kasih 50 ya. Gambling. Ini kan bayarnya 50 bukan haji plus. Ada apa dia? Tapi berangkatnya tahun depan. Nggak pakai nunggu-nunggu. Boleh nggak yang seperti ini? Boleh nggak Pak? Kalau yang resmi bayarnya 30. Ini ada tawaran. Saya kasih tahun depan berangkat, tapi bayarnya 50. Nah ini sudah gambling ini, nggak boleh yang seperti ini. Kalau mau plus sekalian yang plus ya. Yang plus saja di 2 tahun sekarang ya. Sekarang daftar 2013 atau 2014 baru bisa berangkat gitu ya. Yang normal-normal sajalah ya. Kalau seandainya memang ada tawaran tahun depan, bayarannya tetap silakan ya. Tapi kalau sudah seperti ini gambling ini, judi ini, itu nggak boleh yang seperti itu. Kalau sudah ditentukan bayarannya sekian ya sekian. Jadi ini perlu yang seperti ini perlu diperhatikan siapa orangnya. Maksudnya siapa yang menjanjikan seperti itu. Kalau seandainya ini dari depan perlu diusut supaya nanti tidak ada gambling yang berikutnya nanti. Wah ikut sama dia aja, bayarannya sekian. Terus uang lebihnya tuh dibawa kemana dia? Aduh, dibikin rusak ya. Janganlah. Kalau kami menganjurkan ikut yang normal-normal sajalah. Kalau mau yang punya lebih, silakan ikut travel. Ya, travel itu paling tidak mulai dari harga 6.000. 6.000 ini pun mungkin kadang bisa berangkat kan tidak. Harganya 7.000, 8.000, 9.000. Ya. Ini insya Allah ya dapat kemungkinan besar bisa berangkat. Tapi ada yang menawarkan $6.000. $6.000 itu berapa? Sekitar 50-an. Ini juga perlu diwaspadai ya. Jadi kalau memang travel itu memang agak mahal. Jadi tapi kalau yang seperti tadi ini kita khawatir sekali. Jadi nanti apalagi itu adalah haji yang reguler sudah ditentukan biayanya sekian, kemudian tiba-tiba dinaikkan sekian supaya dia bisa berangkat. Nah ini jangan. Jadi mohon supaya kalau ada yang seperti itu perlu diusut betul-betul apakah ini memang ada ketentuannya dari pemerintah atau tidak ya. Ustaz, ketika khotib baca doa apakah jamaah harus angkat tangan sambil mengucapkan amin? Tidak. Khotib tidak, makmum atau jamaah tidak perlu mengangkat tangan ya. Dan juga tidak perlu mengucapkan amin keras-keras. Ya sudah diam dengarkan saja gitu ya. Kalaupun amin mungkin ya untuk dirinya sendiri. Tidak tuh amin keras ya. Kadang-kadang kan jamaah yang kadang-kadang mungkin entah itu kesel bagaimana karena khotbahnya terlalu panjang ya. Di jamaah juga amin keras-keras begitu dia khotibnya juga nggak selesai gitu ya. Ini khususnya khutbah Jumat khususnya lah nggak boleh panjang-panjang. Khutbah Jumat ini singkat, padat ya. Kalau ada khutbah Jumat sampai 1 jam, sama juga khutbah Id juga begitu panjangnya. Kita pernah kemarin itu khutbahnya 1 jam, masya Allah. Masyarakatnya sudah pada selawar seliwar sudah kesana kemari juga nggak paham khutibnya gitu. Khutib itu harus pakai betul dia. Ini khutib itu harus pakai betul melihat situasi dan kondisi seseorang. Kondisi jamaah harus diperhatikan betul. Jadi kalau misalnya sudah ada yang bergeser ke sana kemari itu, ada ini sudah mengandalkan bahwa mereka sudah bosan gitu. Jadi perlu diperhatikan ini para khotib ini, jadi tidak hanya sekedar kepingin menyampaikan sesuatu yang banyak deh. Tidak memperhatikan situasi dan kondisi. Rasulullah itu adalah khutbahnya singkat-singkat saja gitu ya. Dia bacakan 1 hadis sudah selesai. Jadi pada saat ya khotib membacakan doa, ya tidak perlu para jamaah itu mengucapkan amin keras-keras, apalagi mengangkat tangannya dia. Dan khotib juga, khotib khususnya pada hari Jumat itu mengangkat tangannya tidak mengangkat kedua tangan satu ya. Jadi satu tangan begini menunjuk begini karena Rasulullah SAW ketika khutbah seperti ini dia ketika membaca doa gitu. Ini apakah Rasul selalu berdoa dengan angkat tangan ya? Tidak selalu gitu ya. Ada kalanya beliau mengangkat kedua tangannya, ada juga kalanya dia mengangkat kedua tangannya. Bolehkah daftar haji uangnya minjam ke koperasi karena masih antri 5 sampai 7 tahun? Ya kalau jadi kalau seandainya minjamnya jangan deh. Jadi lebih baik kita kumpulkan uang sendiri, jadi kita bayar, tabungkan sedikit demi sedikit, kumpulkan.
akan berangkat haji diazani, apakah maknanya? Ada orang berangkat haji tidak ada diazani itu. Berangkat haji itu diazani dulu, dikomati dulu gitu. Orang mati pun tidak diazani, tidak dikomati. Orang yang meninggal ketika kita masukkan ke Allah itu bacanya bismillah wa ala millati rasulillah. Orang yang haji ya berangkat. Jadi pada saat itu mungkin ada nasihat-nasihat, mungkin ada doa ya doa safar itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diazani, dikomati, mana tuntunannya gitu? Nggak ada tuntunan yang seperti itu. Ya sebaiknya kita ini tidak larut dengan adat-adat, adat istiadat itu menjadi kita besarkan. Bahkan ketika itu kita yang disunahkan mewasiatkan kepada yang ditinggalkan, khususnya keluarga ini, wasiat ketakwaan, wasiat ini. Mungkin pada saat itu dia sudah tidak akan berjumpa lagi gitu ya. Jadi kalau diazani dan diazani ini tidak ada satupun dalilnya gitu ya. Saking semangatnya, apa dibolehkan ikut sholat id 2 kali, dan apa boleh berbuka hari Selasa tapi sholatnya hari Rabu seperti hari yang kemarin. Ya sekalipun semangat ya cuma sekali aja sholatnya gitu ya, jangan 2 kali. Wah saya mau sholat lagi, mau semangat ini. Ya cukup sekali sholat, cukup sekali saja. Kalau seandainya kemarin misalnya berbukanya hari Selasa kemudian sholatnya hari Rabu, apakah boleh? Boleh. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan. Saya mohon maaf kepada jamaah yang ada di masjid, mungkin tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah jam 5:30. Kita akhiri dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nanti kalau yang ingin bertanya silakan, nanti malam juga kita masih ada kajian Riyadhus Shalihin. Bagi yang mau bertanya nanti malam silakan datang langsung ke masjid ini. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.